Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai alur pendaftaran dan tata cara pembayaran khusus untuk seleksi penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Mengapa kakak mengambil tema seperti ini? Karena banyak sekali teman-teman yang masih belum paham terkait dengan alur pendaftaran dan tata cara pembayarannya yang kakak temui masih banyak mengalami kesalahan. Namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, serta bagi teman-teman yang masih belum memiliki buku untuk menghadapi tes seleksi kompetensi dasar, silakan kalian bisa cek di akun TikTok Shop kakak. Karena banyak sekali promo-promo menarik dan juga tentunya ada promo flash sale di jam-jam tertentu khusus untuk 100 eksemplar pertama. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita bahas dulu terkait dengan tata cara pendaftarannya ya. Nanti baru kita bahas mengenai tata cara pembayarannya. Untuk tata cara pendaftaran, kalian harus melakukan akses dan registrasi. Pertama adalah peserta melakukan registrasi melalui portal dikdin.bkn.go.id menggunakan NIK dan kartu tanda penduduk atau kartu KK yang telah tervalidasi oleh Dukcapil. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman yang bertanya kepada kakak, "Kak, NIK saya kok tidak bisa masuk? Kak, kartu kakak saya nomornya tidak bisa masuk." Nah, kalau kalian mengalami kendala seperti itu, silakan kalian menghubungi Disdukcapilnya ya untuk bisa tervalidasi dulu, sehingga kalau nomor NIK kalian sudah sinkron atau terintegrasi, maka kalian akan bisa untuk melakukan proses pendaftaran. Kemudian yang kedua, setelah kalian memasukkan kartu NIK dan atau KK, kalian bisa langsung login ke SSCASN Dikdin menggunakan nomor induk kependudukan dan password yang telah didaftarkan. Kemudian yang ketiga, swafoto ya, unggah swafoto dengan mencantumkan kartu pendaftaran dan akun dan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Jadi kalian foto swafoto atau selfie-nya itu memegang satu KTP atau KK, yang satunya kartu pendaftaran akun ya teman-teman. Usahakan mengambilnya yang bagus, yang jernih ya, jangan sampai terpotong ya. Usahakan muncul kedua kartu tersebut ya. Kemudian yang nomor 4 adalah buat biodata. Kemudian pengisian biodata berdasarkan domisili sesuai dengan kartu tanda penduduk, data diri, data orang tua atau wali, dan persyaratan lain yang ditentukan. Nah, ini kalau domisili kalian misalnya berbeda dengan KTP, kalian harus tetap mencantumkan sesuai dengan KTP kalian ya untuk alamatnya. Kemudian yang kelima adalah pilih perguruan tinggi ya. Pilih perguruan tinggi yang dituju atau jenis formasi, lokasi tes, dan data pendidikan terakhir. Nah, ini banyak juga yang bertanya. Untuk lokasi-lokasi tes, kalian bisa memilih di UPT BKN yang terdekat dengan domisili kalian. Untuk tes lanjutan, kalian bisa memilih lokasi sekolah kedinasan perhubungan yang dekat dengan domisili kalian ya. Sebagai contoh, kalau kalian dari Jakarta ingin mendaftar di Poltek Trans SDP Palembang, maka untuk tes SKD-nya kalian bisa memilih di UPT BKN Jakarta. Kemudian untuk tes lanjutannya kalian bisa memilih di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Jadi pilih sesuai dengan domisili. Kalau sudah dinyatakan lulus, baru kalian berangkat menuju ke Poltek Trans SDP Palembang. Baik. Kemudian langkah yang keenam adalah input nilai ya. Pengisian nilai peserta untuk lulusan tahun 2023 menggunakan nilai rata-rata rapor 2 semester terakhir. Dan untuk lulusan tahun 2022 dan sebelumnya menggunakan ijazah dan transkrip nilai. Kemudian langkah yang ketujuh, unggah berkas. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Unggah scan dokumen KTP, bukti bayar, ijazah dan transkrip atau nilai rapor, pas foto, latar merah, dan persyaratan lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hati-hati dalam mengunggah ya, jangan sampai tertukar. Kalau misalnya di kolomnya mengharuskan scan KTP, kalian jangan sampai tertukar. Contohnya kalian mengunggah ijazah, itu bisa menggugurkan kalian. Ikuti alurnya. Kalau disuruh KTP, silakan kalian unggah KTP. Kalau di kolom ijazah, kalian unggah ijazah ya. Hati-hati dalam mengunggah. Kemudian yang kedua, usahakan
unggahan kalian itu harus jernih ya. Tampilkan yang terbaik, kemudian yang lengkap, dan yang terakhir jangan sampai terpotong teman-teman ya. Ada salah satu contoh ini, subscriber kakak bertanya, Kak, saya mengunggah foto dokumen ijazah tetapi hanya kelihatan capnya saja, untuk nama kepala sekolahnya itu tidak kelihatan. Apakah itu termasuk terpotong? Ya, kakak bisa pastikan ya itu terpotong. Kalau bisa kalian men-scan dokumen itu harus full semua teman-teman ya, jangan sampai ada yang terpotong baru kalian unggah. Karena kalau terpotong, tidak jelas atau bahkan tidak lengkap, resiko untuk gagal di tes administrasi ini akan sangat besar ya. Kemudian langkah yang ke-8 adalah resume dokumen. Setelah kalian melakukan pengunggahan, mengisi biodata, baru kalian melakukan resume dokumen ya teman-teman. Pastikan itu sudah benar ya, karena itu tidak akan bisa kalian cancel lagi ya teman-teman. Lakukan pengecekan kembali data dan dokumen yang telah diunggah, serta pastikan tidak ada kesalahan dan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, jadi di fase ini kalian masih harus ngecek dulu ya teman-teman untuk resumnya, nanti akan keluar hasilnya. Habis itu baru akhiri pendaftaran ya. Lakukan akhiri proses pendaftaran jika peserta telah yakin dengan data yang diunggah. Peserta tidak dapat melakukan perubahan data jika sudah mengakhiri pendaftaran. Nah, hati-hati ya teman-teman. Kalau kalian sudah mengklik akhiri pendaftaran, artinya kalian sudah yakin dengan apa yang kalian isi, apa yang kalian unggah, dan tidak bisa kalian ubah lagi ya. Kemudian langkah yang 10 adalah cetak kartu daftar. Cetak kartu pendaftaran setelah diverifikasi oleh verifikator untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya ya. Oke. Itu tadi terkait dengan tata cara pendaftarannya. Kita masuk ke tata cara pembayaran biaya pendaftaran. Yang pertama yaitu pilih perguruan tinggi. Ya, pastikan Anda sudah menentukan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan yang dituju. Kemudian yang kedua, website sipencatat.debhub.go.id. Pastikan nomor rekening atas nama bank perguruan tinggi yang dituju pada sipencatat.debhub.go.id atau pengumuman 15 nomor PG BPSDM P2 tahun 2023. Jadi kalau kalian ingin mendaftar di STTD, maka cari nomor rekening ke sekolah STTD ya, jangan sampai kalian salah. Daftar atau lakukan pembayaran ke sekolah yang kalian tuju ya. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran biaya pendaftaran. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman ya. Pembayaran dapat melalui teller bank atau e-banking, mobile banking atau ATM, dan wajib tercetak nama dan nomor induk kependudukan peserta. Nah, ini banyak sekali kejadian ya yang bertanya kepada kakak, Kak, saya belum memasukkan nomor induk KTP dan nama saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi sesuai peraturan itu sudah wajib teman-teman ya. Wajib untuk nama dan nik kalian itu tercetak di bukti pembayaran. Kalau kalian masih belum mengakhiri pendaftaran, kalian bisa melakukan pembayaran lagi dan memasukkan nama nik dan nama kalian ya. Kalau kalian belum mengakhiri proses pendaftaran. Tetapi kalau sudah dan kalian lupa memasukkan nik dan nama kalian, maka silakan kalian banyak-banyak berdoa ya. Semoga kalian bisa lolos di tahapan tes seleksi administrasi ini. Karena kenapa? Di pengumuman sudah jelas ya menyatakan bahwa untuk nik dan nama itu wajib tercetak di resi pembayaran ya. Maka dari itu selalu teliti dalam membaca pengumuman. Tidak usah buru-buru ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, foto bukti pembayaran. Foto bukti pembayaran yang telah sesuai dengan rekening bank tujuan perguruan tinggi, maksimal ukuran file 500 KB ya. Ini harus jernih ya. Kemudian jangan terpotong ya. Kemudian ikuti kapasitas file yang ditentukan. Jangan lebih, kalau lebih dia tidak bisa masuk ya. Kemudian jangan buram juga teman-teman ya. Yang penting minimal kalian itu bisa baca. Kalau kalian bisa baca, tim verifikator pasti juga akan bisa ya. Kemudian yang kelima, unggah bukti bayar. Unggah foto bukti bayar pada dikdin.bkn.go.id. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
cara untuk pendaftaran dan tata cara pembayaran di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya banyak bertanya di kolom komentar atau bahkan DM kakak. Silakan kalian bisa pelajari untuk tata caranya. Dan sebelumnya kakak ingin menyampaikan lagi, harus teliti dalam tes seleksi administrasi ini karena ini bersifat menggugurkan. Baik teman-teman, demikian dulu video kakak di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.